Oke guys, kita nonton final antara Indonesia versus Vietnam malam ini. Kita nobar final dulu guys, Seluruh pecinta sepak bola di malam hari ini. dengan cemilan yang seadanya. Pemirsa, kita dengarkan lagu bangsa Vietnam dan mari kita bernyanyi bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita nonton final Piala AFF 2025. Mudah-mudahan kita juara. Kita Garuda. Hari ini masih Takasaki Koji. Ini masih memimpin 3 kali dalam Asian Under-20 Championship. 2 pertandingan yang sudah dia pimpin, salah satunya ketika Indonesia menghadapi Malaysia, dan hari ini juga berbeda. Wah, dipakai untuk final dari Asian Under-20 Championship. Bagaimana pentingnya partai final ini? Kuentos dari Semua baju merah. Indonesia aja kalah. Dia akan merubah posisi di mana Indonesia akan memulai start dari sebelah kiri. Sementara susah pemain dari Indonesia. Formasi yang mungkin sedikit berbeda di mana Kapten bermain sebagai bek kanan. Di kiri Frank Kimisa dan Doni kembali dimainkan di tengah untuk menghidupkan permainan. Ada Rahmat Arjuna yang akan bermain dari wing bersama Hanan, dan dia akan mencetak Wati Darwin. Susah pemain dari Vietnam pemirsa, dan anda lihat tadi beberapa akan main yang profil juga bisa menjadi andalan bagi Vietnam. Jadi buat anda pemirsa, pelatih Kim Sang-sik ketika juga yang menyiapkan strategi Indonesia dan juga ingin memotivasi yang berusaha menjadi juara di ASEAN Under-20 Championship. Sementara dia memberikan beberapa strategi berbeda langsung dari final di depan publiknya sendiri. Itu tuh aja pelatihnya. Pemirsa, Lebih pertama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menjadi tempat berlangsungnya partai final ASEAN Under-20 Championship 2025. Pertemuan antara Indonesia menghadapi Vietnam. Dua tim yang sama-sama sudah mendapatkan 2 atau juga mendapatkan gelar juaranya. Indonesia mendapatkan 1 gelar juara dan Vietnam mendapatkan 2 gelar juara. Dan saat ini boleh dibilang mereka lah, 2 tim inilah yang menjadi kekuatan dari U23 di kawasan ASEAN, di kawasan Asia Tenggara. Dengan beberapa pemain termasuk pemain nomor 8 ini pemirsa, di mana ada Nguyen Van Truong, sementara Karik Hanel, Jens Raven, ada Rahmat Arjuna, ada Doni Bungkas, ada Rehan Hanan, dan seluruh pecinta sepak bola, seluruh supporter Garuda, baik yang ada di stadion ataupun sekarang ada di rumah, ada di tempat-tempat di pinggir jalan, ada di tempat-tempat dimanapun anda berada, jangan lupa untuk terus memberikan 2D doa dukungan kepada Garuda Muda dalam hari ini. Tidak boleh dibuat, tidak boleh berhenti, agar para pemain Indonesia bisa tampil memberikan yang terbaik Kemarin ketarik kayak gitu. negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dia kiper Perang, kiper dari Vietnam yang memiliki postur cukup tinggi. Robin Darwin tidak menggantikan sejauh ini pemirsa, bermain sebagai seorang box to box di lini tengah dari Indonesia U23. Nomor 4 ini adalah Nguyen Hyo Min, sementara Rehan Hanan bermain dengan expected goals paling tinggi yang dimainkan tentunya baik ya untuk Indonesia ataupun juga secara keseluruhan di ASEAN Under-23 Championship, menjadi kapten Jakarta Football langsung dari anda pemirsa di malam hari itu juga di Vietnam begitu puncak menunggu bagaimana kick-off pertandingan akan segera dimulai di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan kick-off akan dilakukan tepat ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan itu tersisa beberapa detik lagi. Inilah di pertandingan internasional, semuanya itu sudah menggunakan rundown yang begitu ketat, di mana detik demi detik, bukannya hanya menit tapi detik demi detik sudah sangat dihitung. Nah, sekarang waktunya berdua pemirsa, tinggal beberapa detik lagi di mana Vietnam menggunakan jersey berwarna merah, sementara Indonesia menggunakan jersey berwarna putih, agar setiap pertandingan akan 2 tim yang menjadi juara grup tentunya dalam fase grup di ASEAN 2, 3. 2025.
Go. Koji. Lagi kick-off. Go. Di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Oh, diulang. Tapi sayangnya harus diulang. Ya, ini dia wasit Koji pemirsa yang berasal dari Jepang. Sementara kita lihat tim dari Vietnam berada di sebelah kanan, Indonesia berada di sebelah kiri. Bola rambut langsung diberikan ke depan dan langsung saja pressing tadi oleh Robby Darwis. Bola ke dalam kali ini didapatkan oleh Indonesia. Anda lihat dia ini pertahanan oleh Ferrari dan juga Kari Karel. Sementara Kakang saat ini bermain lebih lebar di sebelah kanan. Permainan yang biasa dilakukan tapi bersama dengan Persib Bandung. Kakang Rudianto kali ini mencoba mencari Dion dan juga ada James Raven di depan. Dia berikan saya bola kali ke depan kepada James. Nice. Remhana sementara Ferrari tadi memberikan bola kembali ke belakang pemirsa. Untung Hoki nggak masuk. Mudah-mudahan masuk. Indonesia bermain lebih percaya diri di awal adalah penting ketika menghadapi laga final yang sangat krusial. Ya, sementara lemparan ke dalam kali ini pemirsa akan menjadi lemparan pertama yang dilakukan tentunya oleh jadi sepak pojok maksud saya Rehan Hanan kali ini. Kesempatan pertama didapatkan oleh Indonesia melalui Rehan Hanan di sebelah kanan dari pertahanan Vietnam. Rehan sebuah tendangan. Let's go. Pemirsa, di mana bola yang diarahkan tadi berhasil dipotong oleh Kiprah Orang. Apalagi ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh Indonesia. Ya, saya pikir sebuah crossing yang sangat baik ya dilakukan oleh Hanan ya. Walaupun memang bola masih mendekat ke Trung Pran ya. Sementara saat ini serangan bebas yang didapatkan oleh Vietnam. Pelatih John Vandenberg, pelatih yang membawa Belanda menjadi juara Eropa di tahun 1928 dan Indonesia terakhir kali menjadi juara pemirsa di Indonesia dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah turnamen itu di dan sekarang di tahun 2025 Indonesia melalui U23 berkesempatan mengulangi. Nah, di press. Nah, udah. Pressing dilakukan oleh Indonesia. Nah, di press. Go. Anda lihat Frankie Nah, di press. Ya, pepet. Iya. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan ketika sprint tadi dia lakukan oleh Kuan Fu. Iya, harus hati-hati para pemain kita karena lihat memiliki kecepatan ya, dan kita bisa melihat bagaimana Frankie yang sebetulnya sudah cukup cepat pun masih sedikit kalah langkah tadi. Harus hati-hati terhadap kecepatan lawan. Ya, Kuan Fu tadi Anda lihat pemirsa lakukan sprint di Frank sebelah kiri Indonesia. Hati-hati dengan bola siang di mana Vietnam kali ini akan mencoba dengan bola silang. James Raven sebagai pemain paling tinggi yang dimiliki oleh Indonesia pun berada di lini pertahanan. Sementara wasit Koji meminta pemain dari Vietnam melalui kapten mereka, yaitu pemain yang memiliki nama kuat, kali ini akan melakukan tendangan bebas di sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Ardiansyah, Muhammad Ardiansyah, kiper yang begitu tampil solid. Mudah-mudahan dia menjadi tembok yang begitu kuat untuk menahan tendangan yang diberikan oleh Kuat di sebelah kiri kali ini. Anda lihat pemirsa di mana Van Kuat kali ini bersiap dengan tendangan kaki kirinya. Oh. Ya. Jadi kembali bola dan dibiarkan saja untuk ditangkap dan juga diamankan tampaknya oleh Muhammad Ardiansyah. Ya, menit awal para pemain kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati jangan sampai si sebelah kanan atau sebelah kiri mampu dieksploitasi oleh para pemain dari Vietnam. Adalah Kuat Van yang Van Truong. Indonesia ada 4 pemain yang main di final 2023. Kan ambil itu bang. Baut. Robby Darwis dan Frankie Nisa. ya, Doni, Anda lihat pemirsa. Nah. Oh. Lalu melakukan kanan oleh Frankie Nisa. Pegang kan pun. Lagi kamu. Dalam kali yang kembali dilakukan pemirsa, Robby Darwis seperti biasa akan mencoba untuk lempar ke dalam. Indonesia berhasil mencetak gol ketika melalui Filipina dari situasi yang sama. Indonesia yuk. Sebelah kanan pertahanan lawan akankah tentunya di malam hari ini Indonesia kembali mengulang apa yang terjadi tentunya. Kari-kari pun sudah berada dalam daerah kotak penalti. Ya,
Simpel masuk tuh. Ini bangan. Buangan lantai. Ini situasi yang sudah diberi harapan. Situasi yang mengontrol ternyata bisa menjadi bahaya. Layan banganan kamaning. Dapat dua bola ke belakang. Kekuatan yang dimiliki oleh pemain dari Vietnam. Langsung saja lompor. Ada dua pemain Indonesia. Dia pemirsa bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Manis bang. Tuh. Lah, Revan. Des. Enggak. Hei, hei. Manis. Ini. Bahaya. Bahaya. Bon, bangannya Bon. Yang ini. Tendangan dari pemirsa, sebuah perubahan di Gerald Fernandez. Berkali-kali Gerald Fernandez melakukan perubahan. Yang pertama adalah Robbie Darwis yang bermain sebagai gelandang bertahan di klub, dimainkan sebagai seorang bungsu bernomor posisi 8 di Indonesia U23. Sekarang Doni Beri Pamungkas dimainkan sebagai deep line playmaker bagi Indonesia, bukan bermain sebagai shadow striker. Lagi-lagi kita lihat strategi dari Gerald Fernandez. Ya, ini tampaknya hasil evaluasi juga dari laga sebelumnya di mana Doni ketika bermain sebagai wingman itu juga tidak bisa optimal selama dan kali ini dia Salah umpan. Dan sekarang ada Hanan yang mencoba juga memberikan gangguan. Dibuka saja untuk sebelah kiri. Ada lihat pemirsa dia. Pendukung cetak sini kamu Jadi pemirsa, Anda mau tahu jumlah pemain yang kali ini 12 pemain dari Vietnam pernah mengulir. Tapi kaptennya kuat. Hari ini yang bodoh sayang sekali Hana. Tidak boleh terpancing. Vietnam pasti mencoba memancing Indonesia untuk bermain keras. Dan kita tentunya terpancing emosi sedikit itu biasa dalam sepak bola, tapi kemudian Anan ini saya pikir sudah ada yang masalah jalan kaki ya. Kemudian No. ya pelatih Kim Aceh ada saja pemirsa terus memberikan sebuah instruksi bagi Gerald Fernandez jika tidak pernah berhenti dari pinggir lapangan untuk memberikan semangat tentunya. Dan Robert Arjuna Anda saksikan pemirsa menjadi andalan tentunya di sebuah flank sementara Muhammad Ardiansyah Ivan ini tampil menjadi andalan bagi Indonesia. Bagus Supriyatna. Kayaknya begini beruntung ini kayak nek kan jago bangsane harus dijaga level emosinya ya. Terpancing
Ya, jadi memang pemirsa satu hal yang harus diwaspadai oleh Indonesia seperti tadi sudah katakan ada masalah sendiri. Dan ini ada flash checking tentunya untuk Washington card. Dan dari hasilnya adalah hanya kartu kuning. Dan ini harus hati-hati. Kita tidak boleh terpancing dengan permainan emosi dari Vietnam. Dan sekarang di partai final ini berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Ada VAR. Iya. VAR ini membantu Indonesia juga karena Vietnam bermain keras ya. Dan mereka sudah pakai gerakan tangan. Iya, tapi kita juga harus hati-hati karena sekarang semua mengamati VAR. Ya, mudah-mudahan Garuda Muda lebih tenang. Dengan ada sebuah peringatan yang didapatkan tadi dengan kartu ini ya, bagi Rehan Hana. Kakang Rudianto kali ini memberikan bola kembali ke belakang kepada Ferrari, pemain paling berpengalaman yang dimiliki oleh Indonesia U23. Baru dia tapi capsnya tentunya yang paling banyak. Iya, di senior sudah 8 kali bukan hanya di 23. Di senior dia sudah 8 kali berani memperkuat timnas senior. Betul sekali pemirsa, dan beberapa pemain Indonesia, Frankie Misa juga pernah tampil di final ketika Vietnam mengambil penalti. Sementara Anda lihat kembali bola dikuasai kali ini melalui Kuat. Geser kembali pada Kuat, masih Kuat kali ini pemirsa, masih Kuat mencoba melakukan keluar. pemirsa, tidak boleh ya, tidak boleh menganggap bola sudah keluar. Tetap harus play on. Doni play. Iya. Paling berbahaya. Perannya Dua kali. orang pertama yang menggagalkan serangan lawan dan orang pertama yang juga harus membantu penyerangan. Ketika kehilangan bola, dia dibahas. Tapi ketika tim kalah, biasanya dia disalahkan. Itu pemain positif. Iya, dan juga jangan terlalu cepat menganggap akan ada pelanggaran gitu ya. Jadi tadi beberapa kali dilakukan oleh pemain kita seolah-olah mengatakan ada pelanggaran. Ya, kemudian jangan memberikan ruang para pemain-pemain dari Vietnam untuk melakukan penetrasi, untuk melakukan determinasi. Begitu sudah melakukan transisi, mampu merebut bola, harus clearance, harus bisa memberikan atau mendistribusikan bola dengan sangat rapi. Sementara itu bola dikuasai oleh Robbie Darwis yang mencoba bermain pemirsa dengan Doni Tri Pamungkas. Dominikus Dion berikan balik belakang pada Kakang Rudianto. Kakang kembali kali ini pemirsa, berikan saya kepada Ferrari. Ferrari mencoba mencari di mana pemain yang bisa menjemput bola. Doni Tri Pamungkas, Kade Kanel bermain di ruang sepi dengan Frankie Misa. Hasil dari Frankie tadi tidak berhasil melakukan ya. Sementara Kade Kanel, ini kartu ini bahaya tentunya 13 menit. Kuning. Iya, Kadek merasa pelanggarannya adalah jenis yang mau tidak mau harus kena kartu kuning karena dia menghadapi jersey belum ada yang tertinggal ya. Situasinya memang sulit ya. Kadek mau tidak mau harus menarik. Ya ini profesional full ya Kadek ya. Apalagi kan para pemain kita di saat defense itu kan pemain yang terdekat datang, tapi yang cover itu terlalu jauh. Iya. Ya, sementara bola dikuasai lagi oleh Yumin. Dan bola kembali ke tengah pemirsa. Gerakan yang dilakukan untuk mencoba membongkar. Cukup sabar para pemain dari Vietnam kali ini menguasai bola di daerahnya sendiri. Memberikan tadi, biarkan saja bola meninggalkan nama permainan. Menjadi lepas ke dalam. 15 menit sudah berjalan. Final dari Asia United Tri Championship. Iya, saya melihat bahwa persoalan di hari kita kan belum sepenuhnya selesai ya. Meskipun hari ini ada eksperimen baru dengan Doni main di pusat bola, tapi memang terasa bahwa kita belum bisa memanfaatkan lini tengah itu sebagai sumber kreativitas untuk membangun serangan. Beberapa kali Kakang meminta Robbie Darwis mendekat. Ini menandakan bagaimana ya middle block yang dilakukan oleh Vietnam sejauh ini sulit untuk ditembus. Gagal kali ini bagaimana umpan yang diberikan tadi kepada Frankie Misa. Ya, walaupun memang ada upaya untuk melakukan direct itu memang sejauh ini memang sudah berhasil ya. Tinggal bagaimana sentuhan bola di kaki Frankie yang masih belum begitu akurat. Lepas ke dalam kali ini coba dilakukan lagi oleh Kuan Po. Masih Kuan Po mencoba untuk mencari pemain tapi berhasil ditutup. Serangan kembali kali ini pemirsa, bergerak bola ke kiri kepada Kuat. Masih Kuat kali ini coba diganti
Masih bagaimana gerakan dari Kuat. Pindahkan bola kembali pemirsa. Penguasaan dari Dinta. Oleh Nguyen Phi Huang. Kali ini bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat pemirsa bagaimana ini dia Nguyen Phi Huang. Ini menarik karena beberapa kali ketika bola lepas dari pemain kita di tackle lawan tidak ada pelanggaran, tapi beberapa kali pemain kita kena pelanggaran. Itu yang kadang-kadang membuat pemain kita jadi sedikit terlalu ini ya. Ya, bola sebalik. Bola diganggu kali ini pemirsa, direbut oleh Robin Harris. Sit, tangan. Sit. Ini sendiri, woi. Tapi apapun itu siapa pemain yang sudah di-tackle tadi. Lepas. Oh, susah. Wasit jalan rasa gitu bang. Sempat melakukan protes cukup keras yang untung ditarik dia oleh Ferrari ketika Parah ganjil lah. Akhirnya tiap kali kena sentuhan pelanggaran, itu yang membuat pemain Iya. pancing. Tapi kalau menurut pandangan saya di pelanggaran yang tadi yang terhadap gerakan terakhir sih ada gerakan tangan ya dari Vietnam. Betul. Tapi wasit Koji menangkap sesuatu yang berbeda. Ini dia wasit yang 3 kali memimpin pemirsa. Malaysia, Brunei, lalu juga Malaysia, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan sekarang Indonesia menghadapi Vietnam. Dia 3 kali memimpin pertandingan di sini. Apapun yang jelas pemain kita tetap harus fokus ya, jangan terpengaruh hal-hal seperti ini. Betul sekali. Kali ini serangan pemirsa. Ada 10 pemain Indonesia karena Robin Harris masih berada di pinggir, belum diperbolehkan masuk. Sementara Anda lihat pemirsa, ada sebuah tekanan kali ini. Ada ruang yang diberikan. Hati pemirsa. Bola diberikan ke sektor sebelah kiri. Masih fokus pada pemain Indonesia. Serangan kali ini. Dan kembali oleh Frankie Bisa. Ada ruang tembak. Bola. Lawan satu. Iya, kuat dalam bertahan memang dan juga kuat juga dalam membantu serangan overlap. Sementara Anda lihat pemirsa, Robin Harris kembali ini. Tadi dan ini dia Kari Karel. Ya, harus sedikit ya menurunkan tempo untuk meriset. Ini untuk meriset kondisi di lapangan karena menurut saya sekarang para pemain Indonesia seperti Bukan sekedar untuk meriset ya, mereka juga harus membuat situasi yang sekarang sedang menguntungkan Vietnam itu dapat diterangkan dulu. Mampu meredam ya, terutama kinerja dari lini tengah ya. Karena beberapa kali banyak pemain-pemain Vietnam yang muncul dari second line dan masuk di sepertiga pertahanan kita. Kakang Rudianto kali ini menguasai bola. Coba dia, Anda lihat pemirsa mendorong bola ke depan. Ini dia bukan. Ada James Robert. Dion, Rehan Hana. Dion coba melakukan sebuah gocekan. Pindahan bola kepada Robby Darwis. Anda lihat pemirsa lagi. Jadi Vietnam langsung mundur dan mereka menjaga kedalaman. Ketika diserang Ujung ya. 30 meter mereka ya, 30 sampai 40 meter. Tidak terlalu banyak yang melakukan middle block, bahkan cenderung agak low block. Betul, dengan set defense 5-4-1. James kali ini pemirsa masih berhasil direbut. Oh James ini. Orang lewat Dapat Tuleli. dikasih. Berusaha balik kali ini dilakukan melalui kecepatan dari Dinta. Berikan saja bola kembali ke belakang kepada Nguyen Natmin, tapi gagal dan permainan waktu dan Dinta dan Natmin. Ternyata beberapa kali meninggalkan lapangan permainan. Dan sekarang sudah memasuki menit ke-20 di malam hari ini. Ya, belum ada peluang yang betul-betul berbahaya bagi kedua tim. Ini tentu menggambarkan pertandingan final ini memang tidak mudah ya, sangat ketat. Vietnam adalah lawan terkuat memang yang kita hadapi sejauh ini. Dan kita lihat ya bagaimana fleksibilitas taktikal di saat mereka defense. Mencoba untuk Kayak mencoba aneh gitu untuk ya. menunggu dengan jarak Main mereka sangat terjaga. 5-4-1 mereka tekankan. Ya, Kakang Rudianto kembali. Serangan memang sering melalui Kakang pemirsa. Dan Kakang diharapkan bisa memberikan umpan-umpan long pass karena memang tidak menyesal untuk Kakang ya untuk melewati 4 gelandang. Ketika mereka bertahan. Iya, di saat gelandang 5 pemain belakang pun rapat jarak mereka. Rehan kali ini. Robi
Robi. oleh Pakai. dari posisi yang lebih jauh untuk melakukan ancang-ancang kali ini Robi Darwis akan melakukan lebar kenalan. Robi sementara dia menanyakan di mana Arkan Fikri tersebut, tapi memang ini main 90 menit mungkin akan lagi bisa bermain 45 menit. Tony Firmansyah juga sudah sembuh tapi mungkin nggak bisa main 90 menit juga. Terakhir hanya bisa bermain 60 menit. Jadi adalah dua kunci pemain yang bisa menjadi kartu truf bagi Indonesia nanti di babak yang kedua. Robi Darwis sebagai kari Karel, bola mati harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ketika sulitnya menembus pertahanan dari Vietnam. Seperti waktu lawan Filipina juga ya, bola mati juga akhirnya bisa dipakai. Masih diincar. Robi Darwis. Yakin sekali. Kari Karel, masih Kari. Ini kembali pemirsa. Berikan masih dari Kari gagal mendapatkan Rehan-Hanan kuatnya dengan si kuat. Tetap mengingatkan Rehan Hanan agar menjaga ketenangan bermain ya. Kita butuh Rehan Hanan sampai akhir pertandingan. Iya, karena ketika di saat final bola memang dia akan transisi Bisa kosong. ini sangat berbahaya. Ya, punya mewah dari bola bagi mereka pemirsa. Mencoba untuk mencari pekerjaannya. Tapi tampaknya juga ditutup oleh Robi Darwis. Jangan bola kembali ke depan. Diambil kembali bola kali ini. Bawa pindahan bola ke tengah. Coba diambil oleh Rehan Hanan. Rehan berhasil mencuri bola. Pindahkan bola ke belakang. Sabar. Sermon Ferrari. Kali kepada Frankie Misa. Dijemput oleh Kari Karel sebagai kapten tim dari Indonesia. Dia geser saja bola pada Ferrari. Masih Ferrari pemirsa. Lihat bagaimana Kakang. Masih Kakang kali ini. Kakang Budianto memberikan bola. Langsung Frankie Misa. Ini dia skema dari Indonesia. Frankie langsung bergeser ke kiri kepada Frankie. Frankie akurat untuk Jens Raber. Langsung. Iya, harus didapat bolanya dulu. Jemput bola. Iya, bola mantul. Balik ke kali ini, kembali serangan dilakukan oleh Vietnam. Tegang sekali pemirsa para pemain Indonesia. Seperti Anda juga, Robi Darwis masih bukan sebuah pelanggaran. Dengan bola yang kembali dilakukan kali ini, hati-hati kuat sudah ada di sebelah kiri. Sementara coba ditutup kali ini oleh Robi Darwis. Bagaimana penguasaan bola yang dimiliki? Baik sekali Dominikus Dion. Gagal dan Tenang main Vietnam. Ketika wasit memutuskan berbeda dengan yang kita rasakan, jangan kecewa. Tetap fokus ke permainan. Kali ini dia diimbang. Dan pemirsa, melakukan strategi yang sama dengan melakukan long throw-in. Jadi long throw-in Indonesia sekarang dikopi oleh semua tim. Ini masih ya. Dan sekarang juga Vietnam sudah mengadopsinya melalui long throw dan satu pemain dengan postur tubuh tinggi yaitu Nguyen Yumin. Ancang-ancangnya Sama yang namanya Robino. bisa mereka mengikuti. Pada saat ini Anda lihat sepak pojok. Pemain Vietnam juga diwaspadai karena mereka tidak memiliki kekuatan di bola-bola mati ya. Set piece ya. Sepak pojok di sebelah kanan dari pertahanan Indonesia dilakukan oleh Dinba. Waduh, berisi. Wah, gue yakin. Gila. Mengatakan bahwa bola atas adalah salah satu ancaman ya. Ini kita bisa lihat ya. Dan pemain melakukan duel ya. Biasanya posisinya di belakang Ya. lawan. Dan satu hal yang harus Anda perhatikan pemirsa, Vietnam tidak memberikan bola yang parabol tinggi, tapi mereka bolanya straight. Dan itu powernya lebih kencang ketika di heading. Disenggol bisa berubah arah sangat banyak ya. Tadi terjadi itu. Iya, Van Nguyen ya, mampu melakukan heading. Astagfirullahaladzim. Offside malah. Pemirsa, tebak ya. Mungkin maksudnya itu tidak banyak sebetulnya ya. Kita melihat Arjuna tadi pintar menyelinap. Kita lihat dalam tren ulang. Ya, Anda lihat, ini adalah salah satu cara ya untuk menarik bola antara beberapa pemain dari Vietnam. Salah satu cara itu akan membuat pemain saling bergantungan untuk mengambil bola. Pasti ketika bola di antara itu pasti ini siapa yang mau ambil ini. Harus diarah
yang mainkan dan juga dimanfaatkan oleh Indonesia. Iya, harus banyak sepertiga pertahanan dari Vietnam. Panjang Asia Skor, Championship. Kita bola kembali. Dikuasai melalui Nakmin. Coba diganggu dia oleh Jens Raven. Pindahkan kembali bola ke belakang. Langsung tuh begitu doang tuh. Di mana mereka mencoba bermain dengan passing game. Incer Kanan dengan incer yang cukup baik dilakukan. sliding Coba sliding kuat kuat mang itu sliding. Ya, jadi kita harus tahu nih karakter wasit Koji. Jadi kalau saya perhatikan, karakter wasit Koji ini adalah selama pelanggaran yang tidak beraturan, dia akan play on. Jadi kita harus mengerti ini dengan situasi karakter dari pelatih wasit Koji. Makanya memang kita jangan terlalu cepat menyimpulkan pelanggaran gitu. Biarin aja sampai wasit punya kulitnya. Dengan sepak pojok kali ini kembali dilakukan oleh Nguyen Lintang. Hati-hati. Tadi Vietnam sudah berhasil melakukan attempt walaupun belum mau target, tapi mereka berhasil menang duel di depan gawang dari Muhammad Ardiansyah. Berlari berlari kontin tuh kalau begitu tuh saya Tadi oleh Pam Liduk. Iya, Pamlinus ya. Walaupun memang bolanya tidak begitu akurat. Tapi yang menarik, peluang pertama melalui near post, peluang kedua melalui far post. Artinya mereka punya kombinasi yang baik dalam memanfaatkan bola-bola mati. Itulah yang harus diantisipasi oleh Karel, Ferrari ataupun Kakang ya. Ya, sebentar duel. Nah, lihat pemirsa 50 berbanding 44% saat dalam position. Tapi Indonesia kalah dalam jumlah attempts. Diperhatikan bahwa memang Vietnam beberapa kali sering mereka memberikan bahaya melalui permainan mati. Sekarang lihat Ferrari kepada Olivier Pamungkas. Mereka Real jalan kembali bola pemirsa oleh Ferrari. Masuk Ferrari kali ini mereka akan Widianto. Masih gagal pemirsa. Masih gagal kali ini. Apakah dia mereka bola Dominikus melebar di sebelah kanan. Balikan lagi bola kepada Kakak Widianto. Masih terus mencoba bersabar. Mau tidak mau memang harus ya ekstra sabar para pemain Indonesia. Karena Anda lihat begitu rapatnya dan mereka selalu bergeser bersamaan. Mereka selalu bergeser bersamaan dan menutup semua jalur bola, jalur passing para pemain Indonesia. Jens Raven kali ini. Sorry Mar, sorry. Sabar karena jumlah orangnya hanya 2 lawan 4. Jumlah pemain kita terlalu sedikit. James mencoba memanfaatkan situasinya, memang sebetulnya agak sedikit sempit peluangnya. Walaupun di sebelah kiri ada Arjunari, ada support juga dari Anda ya. Ya, Anda lihat pemirsa, Indonesia sudah berhasil mendapatkan gol melalui Jens Raven. Ya, tidak boleh melakukan kesalahan di dalam kotak penalti pemirsa. Apalagi ada pemain lawan di dekat kita. Ya harus disimpulkan. Tadi mencoba mengecoh di posisi dia orang yang tidak terkawal, tidak ada orang di belakang dia gitu. Satu untuk masuk Indonesia ya. Vietnam setelah satu untuk masuk. Vietnam padahal Rehan sudah 1 lawan 1. Benar bola dari Karel. Kita saya kembali bola Ferrari. Masih Ferrari mencoba mencari Freddy Musa. Kita lihat pemirsa. Masih bola yang dikuasai kali ini. Robin, iya, mana kali? Persen lah macam tak. Suka terbeli. Sapu saja bola. Pemain dari Vietnam. Dapatkan tekanan dari Indonesia. Kali ini Dominikus Dion. Oh, Anda lihat pemirsa. Dia pindahkan bola kembali. Dan ketika Dominikus Dion pegang bola, dua pemain tadi melakukan pressing. Double team dari Vietnam. Dan pelan-pelan Indonesia mulai ya memberikan Ini dia. Pas. Gak bisa ini sama Vietnam. tinggi banget. Sudah tutup main. Karena Head to head di pertahanan. Jadi yang striker yang udah Nah, mungkin sekarang
soalnya tinggal bagaimana mengkombinasikan, jangan monoton ya. Kreativitas ya. Iya. Kedepankan. Sementara Anda lihat kali ini Vietnam memang bola. Dan sesitu hal memang walaupun memang position boleh dikatakan menjadi para bentuk dari sebuah tim. Giri. Menghadapi tim-tim sesama Asia. Vietnam udah pasti Thailand, kita pasti kalah position jauh ya. Tapi sekarang kita malah selalu unggul position. Nah, woi, kartu. Par. Oes. Menjadi pemicu terjadinya konflik di lapangan. Nah ini yang adalah memastikan itu tidak boleh terjadi. Kembali kita lihat pemirsa bagaimana gerakan. Oh, sekut udah Pak. Ada gerakan dari Pak Lido. Ini dia Pak. Far lah, far. Yang ini memang sudah Pak itu kelihatan dari pengamanan Lido. Mana sih? Karena terciduk ya. Dan memang gerakan tangan tadi dari Pak Lido. Sekarang pintar-pintar Arjuna aja nih. Dia udah dapat kartu. Berarti paksa terus aja dia melakukan blunder. Jadi ketika pemain berkali-kali bisa melewati pemain Vietnam itu cenderung tidak sabar dan melakukan gerakan tambahan. Nah ini juga Hanan sudah sangat baik ya. Sayang sekali. Terbaca, tujuannya terbaca ya. Vietnam juga yang baik ya. Ya artinya kan ada upaya untuk bisa langsung semuanya. Bukan Robert jalan. Nicola Saputra. Ini menunjukkan bahwa kita bisa membongkar pertahanan Vietnam yang walaupun memang ada plan lain juga. Wah, komentar kamu. Ya, sementara pemirsa dengan bebas kali ini dapat terjadi Indonesia. Dua ada dukungan siapa? Untuk muda yang saat ini berjuang demi lambang Garuda di dada pemirsa di Stadion Utama Gelora Bung Karno Stadion Jakarta. Wanita Pamungkas kali ini akan bersiap-siap untuk melakukan sebuah tendangan. Salah satu yang mengirim umpan kepada rekan-rekannya siap berada dalam kotak penalti. Siapan kali ini ada beberapa pemain yang mencoba masuk ke dalam kotak. Ini dia. Dari Pamungkas. Apa yang terjadi? Ya, wasit tampaknya menyuruhkan peluit menarikan bola kali ini untuk Vietnam. Selamat malam buat anda pemirsa yang berada di Bandar Lampung. Selamat malam juga buat anda yang berada di Palu. Ada juga tentunya di Merauke. Ada juga tentunya di Bandung, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Malang. Juga selamat malam buat anda yang berada di Bekasi. Banyak yang bilang Niko Bekasi nggak disebut-sebut. Di Rangkas, Cimahi, Rangkas, no. di Lebak ya. Iya. Dan kali ini bola dikuasai lagi oleh para pemain dari Vietnam. Dia bukan nyebut Lebak, Jebak. Kembali. Bagaimana Jebak dan sekitarnya. yang terlihat ya, mereka itu menunggu banget Indonesia buat salah. Iya. Jadi mereka sabar sekali menunggu dan mereka tidak bermain agresif di babak pertama ini. Ya ini sedikit di luar perkiraan saya. Mengira Vietnam akan bermain lebih terbuka, tapi ternyata mereka bermain cenderung lebih menunggu, lebih sabar. Ini sedikit di luar perkiraan. Ya, pelatih Kim mengatakan bahwa dia mau pelajari. Ah! Memang dia mau pelajari ketika Indonesia menghadapi Filipina, ketika Indonesia menghadapi Malaysia. Ya, ketika Indonesia dikunci di lapangan tengah ya oleh dua tim itu. Kali ini Vietnam juga punya mencoba. Coba kali ini kita buka bola. Jangan dilakukan oleh Vietnam pemirsa melalui baik sekali halaman bola yang sedikit ya miskomunikasi tadi antara Agiansyah dan juga Ferrari. Ya kembali ya manuver kombinasi dilakukan oleh pemain Vietnam melewati sisi sebelah kanan pertahanan kita. Juga yang harus diwaspadai. Ini sempat pojok yang ketiga yang dua sebelumnya sempat menciptakan bahaya. Lagi-lagi di posisi yang sama pemirsa untuk ketiga kalinya Vietnam kali ini akan melakukan
Tadi kalah dingin. Antisipasi oleh para pemain kita, terutama di saat menempatkan bola di far post, ada pantulan, second line mereka muncul dan mampu menciptakan gol dengan sangat mudah. Ya, Indonesia tertinggal pemirsa, tapi dua dan dukungan Anda tidak boleh kendor. Indonesia pernah tertinggal ketika menghadapi Thailand. Dan Indonesia berhasil menyamakan kedudukan. Dan sekarang juga tentunya dukungan Anda, doa Anda, dan juga semangat bola dari para pemain tetap harus dibutuhkan dalam pertandingan besar. Pertandingan ASEAN Under 20 Championship menghadapi juara bertahan, juara back to back dari ASEAN Under 20 Championship Vietnam. Ya, secara materi dan juga secara permainan sebenarnya Indonesia tidak kalah ya, tapi memang Vietnam lebih cerdik kali ini dan mereka berhasil lebih klinis dibandingkan Indonesia. Itu dia perbedaannya di babak pertama ini, mereka lebih klinis. Sebenarnya lebih klinis itu karena kita juga punya 3 peluang ya yang sayangnya tidak menjadi gol. Vietnam sebetulnya berbahaya hanya 2, satu di antaranya menjadi gol. Sementara long ball kali ini diberikan di depan pemirsa. Apa saja kali ini serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia melalui ya Kakak Rudianto, Dominikus Dion, pindahan kembali bola pada Dominikus Dion. Anda lihat pemirsa, hampir tidak pernah diberikan kesempatan ya, hampir tidak pernah diberikan kesempatan para pemain Indonesia untuk melakukan kontrol bola. Jadi siapapun pemain yang pegang bola itu selalu didatangi. Anda lihat. Karena mereka langsung didatangi. Nah, itu maju sono depan. Minta. Nah, Masuk. Masih kembali ke gerakan dari Frankie Misa. masih maju. Robi. Maksudnya nggak ada yang lari ke depan. Selalu menempatkan pemain-pemain dengan jarak yang terjaga dengan baik ya. Robi. Kembali ke saat ini dilempar ke dalam. Kembali ke Robin Arwis. Ayo Indonesia. Ayo Garuda Muda pemirsa. Jangan lupa terus Penuh. dukungannya. Yang bawah penuh. Dinamakan sebelum turun minum kali ini bagi Indonesia. Ferrari sudah berada di Kalau dalam penalti. di atas tuh melihat semut. Asli kayak ngeliat semut. Kali ini. Ini adalah kesempatan ketiga dari titik yang sama dari Robin Arwis. Ya, tidak boleh kontak. Si Putin Kali juga. Ya, wasit polisi. Katanya. Iya, diperbolehkan ada kontak fisik antara pemain di dalam kotak penalti. Ketika bola mati seperti ini. Ya, kembali ke Ferrari. Bilang bola pemain Vietnam lah ya. Si Yumin yang diberi kawal hati-hati. Jangan sampai mainnya sentuh nanti. Kali-kali memang seperti ini pemirsa pertandingan harus lebih pintar dan juga harus lebih memainkan strategi. Lempar ke dalam dan suka Robin Arwis. Gagal kali ini lemparan Robin. Coba dikejar oleh Frankie Misa. Masih Frankie. Berikan kembali bola kepada Robin. Mencoba mencari posisi kosong. Kakang sudah balik ke belakang. Ada 2 pemain pemirsa, 2 wingback masing-masing Frankie Misa dan juga Dominikus Dion yang ditaruh untuk menjaga transisi ketika 3 center back berada di atas. Masih kembali Anda lihat pemirsa, boleh dikuasai kali. Reorganisasi kembali dilakukan. Jalan passingnya pun juga selalu ditutup oleh para pemain Vietnam. Iya, Vietnam benar-benar pemirsa mempelajari gaya permainan Filipina dan juga gaya permainan Malaysia yang menguji lini tengah Indonesia. Dan sekarang mereka pun melakukan Ardiansyah. Mereka kembali kepada Ferrari. Dia kasih bola saya ke sektor sebelah kiri. Kali ini Ayo naik itu kan naik tuh. Ayo. Ya. Tanggung. Kali ini pelanggaran. Masih operan tanggung. Sudah. Bang, naik bang. Bah sikat, hajar lah. Buat lah. Ya, Frankie harus lebih tenang pemirsa. Dan memang apa yang dilakukan ini ya, ini sebenarnya bukan pelanggaran yang cukup keras. Tapi memang acting dari pemain Vietnam ini memang jago banget ya. Jadi Anda lihat dia melakukan acting ini, dia sebenarnya berharap mencari ya caper aja sebenarnya terhadap wasit. Dan pemain Indonesia sudah
Alidu. Alidu. Alidu mau tendangan. Tendangan dari bola kembali ke belakang. Di mana penguasaan dibalikan oleh para pemain Vietnam. 42 menit sudah berjalan final. Indonesia tertinggal saat ini pemirsa atas Vietnam. Bergeser kembali bola ke sektor lagi dari kuat. Coba diganti kembali. Ya, para pemain Indonesia memang harus lebih agresif. Dan kali ini Aduh, tutup. yang dilakukan dari pemirsa oleh Kari Karel. Sepertinya Kari Karel. sangat berbahaya tadi ya, bagaimana dua pemain Vietnam mampu menang duel menghadapi 3 pemain kita. Jangan sampai para pemain Vietnam mampu untuk bisa mendistribusikan bola dari samping. Ikutin bola dikuasai lagi oleh Kang Budianto. Pertandingan masih sangat panjang. Indonesia tidak boleh juga ya berkecil hati. Yang penting sekarang Pas tuh itu. manfaat waktu tersisa. Dan juga strategi yang dimainkan oleh pelatih Jonathan. Bulan kepala kembali diberikan. Kari Karel kali yang melakukan kontrol bola. Masih kali. Mencari dari mereka bisa secara bergerak ke sektor sebelah kiri. Tinggi kali sakit kalau kayaknya. Berikan saja bola kembali ke pemirsa pada Rahmat Arjuna. Anda lihat, hampir tidak bisa pemain di tengah Indonesia mendapatkan bola. Benar-benar dikunci oleh Vietnam. Kurang lebih sama seperti ini cara Thailand mempersulit Indonesia kemarin ya. Sekarang dilakukan juga oleh Vietnam. Ferrari. Coba kali ini bola dikuasai oleh Kari Karel. Pindah kembali bola pemirsa. Ya, serangan melindungi Prima Munggas. Ya, progresif passing Indonesia memang harus diperbanyak untuk bisa memberikan opsi. Nah, Serangan kali ini. tendangan mana? Larinya onjok. Saya sudah memahami apa yang dilakukan pada Vietnam. Mereka tahu bahwa yang masuk melalui tengah lini pertahanan ataupun juga lini pertahanan dari Vietnam itu tidak mudah. Belum terlalu akurat di permainan ini. Iya, passing yang sebaiknya jatuh di belakang garis pertahanan, tapi masih mampu dikejar oleh pemain wing kita. Itu memang gak mudah, Bung Rendra. siapa juga Kecepatan bola akan sulit ya. Lagi nih, tahu kan? Ya, seperti itu. Ya, sebenarnya terang bola bermotif. 3 loh. Bola disuruh tadi oleh Kari Karel. Guling-gulingan dulu. Berikan saja bola kembali ke tengah. Masih penguasaan yang dimiliki oleh para pemain Vietnam pemirsa. Arjuna kali ini. Lucu masih teh. Bukan pelanggaran tadi terhadap Guang Guang. Ya, Arjuna dari pemirsa dalam layar lambat. Ini dia bagaimana gerakan dari Arjuna. Ya, memang penilaian agak sedikit boleh dikatakan ya kadang-kadang beda ya. Tadi ketika Hanan melakukan pelanggaran, tapi ketika tadi Arjuna melakukan itu sama sebenarnya, tapi Arjuna dianggap tidak pelanggar. Tapi apapun itu harus tidak boleh cengeng ya. Iya. Tidak boleh cengeng pemirsa. Baliknya Anda lihat pelanggaran dari Jepang. Indonesia tampaknya terjadi di mana Jepang selin. ketika Dion melakukan pelanggaran kepada pemain yang ternyata tidak kuat ya ketika disenggol, yaitu adalah Pham Kam Duat. Dan terjatuh tadi Jens Raven juga dikunci terus, tidak dibiarkan pemirsa dia untuk menerima bola. Tapi sekuat-kuatnya pertahanan Vietnam di babak yang pertama saja ini juga mereka beberapa kali melakukan kesalahan. 3 kali sebenarnya. Raven tadi sempat 1 lawan 1. Hanan juga sempat 1 lawan 1. Tendangan dan untuk bisa mendapatkan situasi ya. Nah, kita lihat bebas sekali. Lakukan. Hati-hati kembali dengan bola silang. Lalu ini tendangan dari Nguyen Tin Ba. Nguyen Tin Ba. Kembali bola kembali di pemirsa. Luasan didapat oleh James. Nah, nah. Hasil dituntut dari pemirsa. Ini dia Anda lihat bagaimana selebrasi yang dilakukan oleh Nguyen Tin Ba untuk memprovokasi dari Indonesia. Ya, kecil-kecil tapi selalu ada ya. Seperti yang berkali-kali kita bahas, gerakan-gerakan susulannya itu selalu ada. Dan itulah memang Vietnam pemirsa. Kang Budianto berikan bola kali ini kepada Dominikus Dion. Dominikus Dion pemain semua bisa yang dimiliki oleh Indonesia. masih bang. Kembali
Ditiup sampai ke tempe. Kalian pemirsa bola dipegang oleh Indri Pamungkas. Dorong bola kembali kali ini. Ya, skuad yang dimainkan oleh Indonesia ini pemirsa, ini kan sebenarnya skuad yang sempat ya ditampilkan ketika menghadapi uji coba menghadapi Argentina sebenarnya kan. Jadi harusnya mereka juga sebenarnya udah tahu bagaimana sulitnya ketika menghadapi tim yang punya defense counter yang sangat kompak seperti ini. Mari kita lihat pemirsa. Tuh terakhir nih, terakhir tuh. Robi Darwis. Menuju beberapa detik babak pertama kan usai. Bola buat seluruh pecinta sepak bola pemirsa penonton tentunya di Aceh, Medan juga. Juga buat ada yang menonton di Bogor, di Padang. Ini kesempatan menutup turun minum dengan hasil mencetak gol. Dengan hasil menang Yes, ya, baik. dan juga kita pemirsa menonton dari malam hari ini. Dan kembali kita lihat acting dari para pemain yang tidak boleh ya, mempengaruhi dari Garuda Muda. Ya, ini dia, Anda lihat mereka protes karena menganggap bahwa ada injakan dari pemain Indonesia. Ya, ini dia kembali kita lihat bagaimana nomor 7 Nguyen Jezbak bilang bahwa ada injakan dari Ferrari. Ya, sementara wasit bilang tenang aja, ada VAR. Tenang masuk dulu. Dominikus Silangnya toh. crossing yang diberikan dan itu menjadi gol terakhir yang didapatkan Nah, istirahat dulu guys. Babak pertama telah berakhir. Jakarta di mana Indonesia